Ya, 09, mungkin kita bisa memulai sambil nanti mungkin teman-teman bisa. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, sahabat-sahabat semua, alhamdulillah sudah bisa hadir dan mudah-mudahan dalam situasi yang sehat walafiat dan juga sudah fokus untuk mendengarkan materi hari ini cukup lumayan agak sudah mulai menanjak. Mudah-mudahan nanti ketika sudah mulai agak sedikit kepala kepala terbakar sudah biasa mendengarkan pemaparan coach sendiri. Baik teman-teman, izin untuk memulai pembelajaran dan pemaparan dari coach. Mungkin untuk yang muslim bisa membaca surat Al-Fatihah, dan mungkin ada sahabat-sahabat yang di luar muslim silahkan membaca sesuai dengan agama dan kepercayaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, sekali lagi hari ini kita memulai memasuki kembali pembelajaran kita dengan mendengarkan pemaparan coach tentang marketing dan finance yang insya Allah akan disampaikan mungkin sampai nanti 2 sesi ya coach. Berikut nanti ditambah dengan aplikasi bisnisku yang sama-sama nanti kita isi kembali. Mudah-mudahan nanti bisa selesai di jam 22.00 mungkin insya Allah. Semoga jaringan lancar karena kami kesulitan juga ini agak sangat kesulitan untuk membuka space. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di space tidak kecewa nanti kita sampaikan insyaallah. Baik teman-teman, untuk menyingkat waktu, mari sama-sama kita siapkan kopi sudah, cemilan sudah, mungkin tinggal mendengarkan pemaparan coach dengan seksama. Mudah-mudahan sangat membantu teman-teman ke depan. Baik Coach Aswin, the stage is yours. Coach mic-nya belum terbuka Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan kesehatan, selalu dalam keadaan sehat, seluruh keluarga, dan selalu dalam keberkahan. Malam ini kita sudah masuk ke hari kelima ya dari batch yang ketiga ini, angkatan ketiga Free Class Startup Biz. Ya, alhamdulillah ini sudah angkatan yang ketiga ya sejak kita pertama kali mulai di bulan November 2021. Jadi kami berkomitmen untuk berusaha setiap 1 bulan sekali, November, Desember, Januari, masuk Januari akhir dan sampai ke Februari awal. Ya mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti sampai akhir dan semoga yang kami sampaikan di sini bisa memberikan manfaat ya bagi bisnis teman-teman, bagi wawasan kita dalam bisnis insya Allah. Baik, malam ini kita akan membahas suatu hal yang paling exciting ya buat saya khususnya. Mungkin juga beberapa teman-teman excited ya. Excited ini artinya merasa senang, merasa bersemangat gitu dengan pelajaran pemasaran atau marketing, karena ini adalah hal yang dinamis, hal yang kemudian terbayang harapan ketika produk kita terjual, kemudian kita mendapatkan revenue atau mendapatkan penghasilan, dan pada akhirnya kita dapat menciptakan profit dan seterusnya. Sebagaimana materi yang sudah kita ikuti di pemaparan materi yang sebelumnya. Nah, baik, saya lanjutkan di sini. Kita sudah pada akhirnya kita masuk ke tangga yang udah bukan anak tangga ya, kita masuk ke bangunan ya, bangunan bisnis, mendirikan bangunan bisnis. Seperti yang saya selalu ulang-ulang dalam pemaparan saya di beberapa pertemuan yang kemarin, bahwa bangunan bisnis didirikan di atas pondasi zona entrepreneur.
Ya, zona entrepreneur ini adalah zona di mana seorang entrepreneur itu membangun bisnis dari yang tidak ada menjadi ada. Sementara zona profesional membangun yang sudah ada menjadi lebih besar. Nah, ini adalah pembagian dua pembagian utama. Walaupun ada dua pembagian ini, ada fondasi bisnis dan ada bangunan bisnis, tetapi seorang entrepreneur pada saat yang bersamaan dia juga menjadi seorang profesional. Karena pada saat yang bersamaan ketika ditanya siapa direktur utama di perusahaan ini, saya sendiri. Saya yang membangun, saya adalah pemegang saham, saya adalah owner, dan saya adalah direktur utama. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Di dalam struktur, kalau dalam badan usaha PT perseroan terbatas yang tidak mungkin double, apa artinya? Tumpang tindih jabatan, yaitu antara komisaris dan direktur. Ya, komisaris dan direktur itu tidak mungkin ada dalam satu orang. Tidak mungkin tumpang tindih ini jabatan. Ya, ada satu orang menjabat dua jabatan ya di dalam sebuah PT itu adalah antara komisaris dan direktur, karena komisaris ini harus mengawasi direktur, tidak mungkin komisaris mengawasi dirinya sendiri. Ya, itu ada istilah check and balance, ada istilahnya pengawasan dan penyeimbangan, check and balance. Nah, itulah yang dimaksudkan antara di dalam struktur PT perseroan terbatas, komisaris tidak boleh merangkap, ya, tidak boleh rangkap jabatan antara komisaris dan direktur. Tapi kalau owner, pemilik perusahaan dan direktur itu boleh orang yang sama, ya. Apalagi sekarang dari aturan yang terbaru, PT atau perseroan terbatas bisa diisi hanya satu orang saja, itu mungkin, ya. Ini aturan yang terbaru seperti itu. Baik. Seperti yang saya sampaikan sudah berulang-ulang, di mana seorang entrepreneur dia membangun yang tidak ada menjadi ada. Seorang entrepreneur dia bisa membangun yang dari 0 sampai 1 juta US dollar, sekitar 14 miliar misalnya. Tetapi membangun usaha dari 14 miliar itu harus dibangun oleh tim para profesional, membangun 14 miliar menjadi 1,4 triliun, ya. Itu pekerjaan yang harus dikerjakan oleh banyak orang, oleh tim, oleh kelompok pekerja. Nah, itu kelompok pekerja di mana dari situ usaha bisa menjadi jauh lebih besar. Ya, itulah intinya apa bedanya zona profesional dan zona entrepreneur. Baik, kita lanjutkan. Apa sih output dari pemasaran? Ya, output dari pemasaran itu adalah ada 4 hal, ya. Ya, 4 hal itu adalah yang puncaknya adalah brand loyalty, kesetiaan merek. Ya, orang bicara loyal terhadap sebuah merek. Pokoknya saya kalau mau beli komputer itu mereknya gini. Sepertinya contohnya saya kalau mau beli laptop, saya akan pakai Asus namanya mereknya. Karena apa? Karena Asus ini sudah teruji, laptop saya ini sudah terbanting, sudah berapa kali terbanting tapi masih bisa hidup. Dan ini sudah laptop yang kesekian merek Asus misalnya, karena saya sudah teruji kekuatannya, kehandalannya, baterainya masih prima. Sudah berapa tahun saya pakai laptop ini, sudah masuk tahun ke-8, ya, laptop yang sama tetapi masih berperforma sangat prima. Itu yang membuat saya setia terhadap merek itu contohnya. Karena apa? Karena kenapa setia terhadap merek? Karena puas. Karena nomor 2, karena terdapat customer satisfaction. Ya, pernyataan saya barusan bahwa terdapat kepuasan dari saya mendapatkan kepuasan dari sebuah merek yang sudah saya pilih. Ada juga setelah sebelum kita mendapatkan kepuasan, ya, kita juga sudah melakukan transaksi yang berulang-ulang, ya, keberlanjutan transaksi, sustainable transaction, ya, sustainable transaction atau keberlanjutan transaksi. Ini juga merupakan tujuan dari atau output dari pemasaran, ya, tujuan dari pemasaran.
Dan yang tidak kalah pentingnya adalah corporate growth ya. Tujuan dari marketing, tujuan dari perusahaan adalah di mana perusahaan yang terus bertumbuh. Dalam hal apa? Dalam hal aset tentunya ya. Aset atau kekayaan perusahaan. Bertumbuhnya aset, bertumbuhnya persepsi masyarakat di mana masyarakat mendapatkan kepuasan atas sebuah produk, kepuasan karyawan, bertambahnya jumlah karyawan, apalagi bertambahnya profit yang meningkat terus dan seterusnya. Nah, ini adalah yang disebut dengan corporate growth ya. Paling tidak ada 4 tujuan dari pemasaran ini. Baik, kita akan masuk pada pembahasan peta pemasaran. Peta pemasaran ini akan sangat mudah digambarkan kalau kita juga masih ingat ya sejak awal kita memulai startup biz free class ini, kita belajar tentang bahwa semuanya harus dimulai dari kita mengamati pembeli ya, mengamati pembeli. Kita membuat customer profile, kita paham siapa pembeli kita. Ya, siapa yang akan membeli kita tahu. Profil mereka seperti apa, perilaku mereka seperti apa, selera mereka seperti apa. Ya, sehingga kita mengerti kebutuhan dan keinginan pembeli. Karena kita mengerti, maka kita memenuhi keinginan dan kebutuhan selera konsumen tersebut atau pembeli tersebut dengan produk. Ya. Dengan pertama pembeli, yang kedua adalah produk. Setelah pembeli, kemudian kita penuhi mereka dengan produk dan kemudian kita bingkai dalam bisnis. Ya. Dalam tipe bisnis kita seperti apa? Bisnis kita apakah lebih cenderung bertumpu kepada nilai tambah atau faktor kali. Ya, perusahaan kita ini lebih cenderung sebagai produsen atau ternyata kita lebih cocok disebut sebagai perusahaan perdagangan. Kalau perdagangan, apakah perdagangan besar? Apakah kita distributor atau kita sebagai pengecer atau kita penjual satuan? Ya, ketika orang membeli pada kita berapa? Mau beli berapa? Satu boleh. Kalau distributor kan nggak bisa beli satu, dia harus beli partai besar. Apakah kita juga sebagai pemilik merek? Bisa jadi dengan ketiga yang tadi saya sebutkan, mereka semuanya adalah para pemilik merek misalnya. Itu hal yang sangat mungkin. Baik. Dan kita pada akhirnya ketiga poin tadi itu, pembeli, produk, dan kemudian tipe bisnis, kita membuat modeling. Ya, kita tuangkan di dalam bisnis model seperti yang kita pelajari kemarin, apa itu yang disebut sebagai bisnis model. Ketika keempat hal ini jelas, maka kemudian kita mulai menciptakan yang disebut sebagai konsep brand, di mana hari ini kita akan membahas tentang brand, ya, tentang branding, selling, dan customer retention. Tentang branding, kemudian membuat brand, tentang permerekan, kemudian selling, tentang bagaimana cara menjual, dan yang pada akhirnya adalah kita mempertahankan para pembeli tadi, mempertahankan pelanggan, sehingga mereka menjadi loyal, menjadi setia kepada kita. Nah, ini adalah paling tidak gambaran sederhana dari marketing, dari mana sebuah pemasaran itu, walaupun kelihatannya wah kok panjang ceritanya, ya seperti inilah. Ya lebih kurang, walaupun bisa jadi lebih kompleks lagi, tapi saya berusaha menyederhanakannya, di mana cara berpikirnya lebih logika berpikirnya lebih disederhanakan dari yang kompleks tadi. Baik, ini yang peta besarnya dari sejak pembeli sampai akhirnya mereka menjadi pembeli yang setia. Nah, khususnya agenda pemasaran adalah yang tiga tadi, yang tiga di belakang tadi, ya, branding, selling, dan customer retention. Khusus pembahasan hari ini. Branding, selling, dan customer retention. Hasilnya adalah brand, sales, dan loyalty. Hasilnya adalah sebuah brand, ya, sebuah merek. Merek itu lebih dari sekadar nama, ya. Brand itu, merek itu lebih dari sekadar nama, tetapi dia menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah persepsi. Ya, pada akhirnya persepsi dalam pikiran akhirnya menghasilkan apa? Menghasilkan sales, menghasilkan penjualan.
Ya, bahasa kita dari awal yang kita sebut sebagai transaksi, ya, transaction. Setelah transaksi, bagaimana mereka terus secara keberlanjutan mereka transaksi lagi, transaksi lebih banyak, dan akhirnya dia bisa merekomendasikan orang lain. Branding, selling, dan customer retention itu tiga agenda besar dari pemasaran, ya, dari marketing. Di mana branding dibagi dua, positioning dan promotion. Ya, branding hanya dibagi dua intinya. Pak, saya mau branding nih, mau apa? Saya mau branding pasang stiker di mobil. Nah, itu namanya promotion sebenarnya. Tapi disebut sebagai branding juga, boleh, sah saja. Pak, saya mau branding nih, gimana caranya? Saya mau branding, caranya adalah saya punya filosofi tentang merek saya. Itu betul juga, karena itu sedang bicara tentang positioning. Ya, positioning itu untuk apa itu positioning? Adalah memposisikan merek kita di dalam benak pikiran setiap orang. Ya. Ketika bicara positioning kan kita kadang tidak bisa melihat dalam dilihat oleh mata kepala, ya, tapi kita bisa merasakannya dalam pikiran kita, dalam hati, dalam pikiran kita dan di dalam hati kita bisa merasakan positioning itu. Yang berikutnya adalah selling terbagi dua, ya, terbagi dua. Yang pertama adalah closing atau conversion dari yang tadinya baru di kepala saja, saya pengen ini produk bagus, ya, ini produk bagus, tapi kok nggak beli gitu kan, hanya produk saya bagus tapi kok nggak beli, kenapa? Ada sesuatu, ada satu masalah di situ. Nah, itu adalah teknik bagaimana yang tadinya berhasil dengan proses branding tapi akhirnya jadi beli. Sesudah beli lagi, ya, frekuensi, kemudian volume beli lebih banyak. Oke, setelah beli lebih banyak dan beli sering, pada akhirnya kita pertahankan menjadi loyal, mereka menjadi setia kepada produk kita, beli lagi, beli terus. Walaupun ada merek lain, saya nggak peduli merek lain, saya pokoknya belinya dia. Nah, itu yang disebut sebagai loyalty. Baik, saya lanjutkan. Kita masuk ke dalam branding. Oke, branding itu dari sekian banyak teori, ini adalah cara penyederhanaan, ya. Jadi ada dua hal dari branding, yaitu positioning dan promotion. Ada dua hal ini aja nih. Satu, brand positioning, dia ada juga sebagai brand identity, dan kemudian melakukan promotion. Ya, positioning ini adalah sesuatu hal yang disampaikan, perhatikan, projection, ya. Sesuatu hal yang disampaikan, coba perhatikan, ada segitiga nih dari kecil sampai besar. Ya, kita memproyeksikan ibaratnya proyektor, kemudian memproyeksikan ke sebuah dinding atau sebuah kanvas, ya, atau sebuah layar. Nah, sebuah dinding atau layar, dan kemudian itu diterima oleh customer, oleh pembeli. Kita sebagai contoh begini, saya senang sekali membuat contoh-contoh sebagai contoh apa ya, bis di Jakarta itu namanya apa? Karena sekarang sudah diarahkan secara baik, kalau naik bis di dalam kota Jakarta itu namanya apa? Orang akan bilang bis Transjakarta. Padahal dulu awal-awal bis Transjakarta pada tahun saya pernah naik sejak tahun, seingat saya itu sejak 2003 atau 2004 itu sudah ada. 2004 mungkin ya, sudah ada bis Transjakarta. Tapi dulu namanya kita bukan bis Transjakarta, dulu namanya busway. Ya, kami naik apa? Naik busway. Naik apa? Naik busway. Bahkan sampai sekarang masih sebagian orang mengatakan naik apa? Kamu kesini naik apa? Naik busway. Ya, padahal nama bisnya bukan itu. Nama bisnya adalah Bus Transjakarta. Busway itu adalah jalur yang dilalui oleh Bus Transjakarta. Nah, karena awal itu tidak terdapat, tidak membuat positioning yang tepat, tidak melakukan branding yang tepat, pada akhirnya yang melakukan branding, persepsi yang muncul adalah busway. Bisa jadi di awal juga belum mempopulerkan istilah Transjakarta. Yang di awal adalah orang hanya tahunya busway. Bus Transjakarta mungkin sudah ada namanya tapi belum ditempel mungkin. Saya lupa, nggak tahu ya, di awal tahun 2004 itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita melakukan positioning? Ini adalah branding, ya. Branding itu adalah salah satunya adalah melakukan positioning dan promotion. Ada dua hal, ya.
Positioning itu ada isinya adalah tentang karakter UVP. UVP ini unique value proposition. Value proposition nanti kita akan lebih dalam lagi membahas di dalam juga seperti yang kita sudah pelajari kemarin. Apa sih value proposition? Value proposition adalah bagaimana kita produk kita itu betul-betul punya karakter. Karakter kita apa sih? Karakter dari karakter proposition ini adalah penawaran ya. Proposition UVP, unique value proposition. Sesuatu keunikan nilai. Nah, ya keunikan nilai itu istilahnya supaya mudah adalah karakter. Karakter kita itu apa? Ya karakter dari produk kita yang bisa dilihat dari luar. Ya, karakter kita yang bisa dilihat dari luar. Bentuk fisiknya, kemudian fungsinya dan lain-lain. Tetapi kalau unique selling proposition itu bicara tentang culture. Culture ini nanti tentu kita akan bahas dalam kesempatan yang lain ya. Suka bingung apa UVP dan USP, kita akan bahas dalam kesempatan yang lain. Tetapi yang mudah adalah kalau ketika bicara unique selling proposition, bicaranya adalah benefit dan price sudah. Benefit manfaat kita apa? Produk kita. Kemudian bicara tentang harganya berapa? Orang hanya menimbang dua itu saja. Pertimbangan dari manfaat dan harga. Itu unique selling proposition. Yaitu adalah menjadi budaya dari produk kita, culture. Oke, yang terakhir adalah personality, tentang kepribadian. Wah, ini ketiga ini aja bingung. Nanti kita akan bahas dari pertemuan yang lain. Intinya adalah supaya tidak terlalu rumit, tapi paling tidak ini adalah sebuah modeling yang paling simpel dari modeling branding yang sangat luas sekali, yang banyak versi yang ngejelimet, tetapi paling tidak ini yang paling sederhana. Ya, tentu saja juga branding brand kita atau merek kita itu ada simbol, kemudian nama dan slogan. Simbol itu biasanya digambarkan oleh logo ya. Simbol itu logo. Tapi logo yang paling utama dari sebuah merek itu adalah tulisan nama. Ya kalau kita mau membuat logo yang paling gampang adalah contohnya ini IPO coaching misalnya, itu sebagai contoh. Di situ ada mengandung nama dan pada akhirnya kita bisa mampu menciptakan slogan. Ya simpelnya slogan IPO apa? Slogannya IPO simpel, panjangannya dari IPO itu sendiri, input, proses dan output, itu contoh. Baik, itu adalah positioning di mana ketika kita sudah konsep merek kita. Nah, konsep merek kita yang disebut sebagai brand identity, kita proyeksikan pada akhirnya diterima oleh para pembeli itu seperti apa, oleh konsumen itu seperti apa. Yang pertama adalah kalau tadi image, pendapat mereka, perception, apa yang persepsi yang mereka terima adalah gambaran kita tuh mereka bagaimana sih menceritakan tentang kita. Ya. Kalau ketika ditanya, menurut Bapak produk kita sebagai contoh kita memproduksi produk kopi misalnya. Menurut Bapak kopi yang saya ini seperti apa? Coba tolong ceritakan. Menurut persepsinya, menurut versinya konsumen tadi. Nah, itu yang disebut perception. Belum tentu sama, belum tentu sejalan dengan apa yang kita sampaikan. Dengan apa yang kita sampaikan dalam merek kita. Apa yang kemudian mereka rasakan, mereka melihat di dalam packaging, dalam kemasan produk kita seperti apa. Itu yang tadi tentang image ya, tentang gambaran. Tapi kemudian yang paling penting juga awareness. Mereka tahu nggak kita ini ada? Mereka ingat nggak nama kita? Aware. Oh iya saya tahu tuh kopinya si Bang Didit tadi. Bang Didit nih jual kopi tapi apa ya? Saya kok lupa namanya. Nah itu aware. Karena kita tidak ngiklan tadi, mungkin kita promosi kita kurang, akhirnya orang tuh lupa. Kenapa lupa? Karena yang setiap hari ada kopi yang lain, kopi ini, kopi itu. Ya, kalau Bang Didit kopinya kopi uplek. Ada kopi lain, misalnya kopi Bekasi misalnya, ada kopi Cawang misalnya, ada kopi ini, kopi itu, kopi ini, kopi itu, saking banyaknya sampai orang akhirnya lupa. Dan karena kita tidak berpromosi, akhirnya orang lupa. Sangat mungkin. Nah, itulah association, brand knowledge dan akhirnya brand association. Ketika kita disebut kata kopi, apakah orang langsung terasosiasi dengan kita?
Apakah ketika saya bicara tentang laptop misalnya seperti yang awal tadi saya sampaikan, apakah orang mengingat sebuah nama produk itu adalah association. Nah, association itu bisa dihubungkan, bisa otak kita ketika ibaratnya otak kita ibarat Google ya, ibarat kita googling. Ketika kita menyebutkan sebuah kata kunci di Google, mana yang muncul paling atas? Nah, itulah awareness, itulah image. Itu dasarnya dari mana? Kenapa bisa muncul di otak kita? Itu asalnya dari sebuah knowledge, dari pengetahuan. Ya, bagaimana akhirnya itu yang disebut persepsi, itu kemudian kita program dalam sebuah promosi, yang kita promosikan itu apa? Adalah positioning. Nah, itu lebih kurang seperti itu gambarannya. Baik, saya jelaskan lagi. Setelah yang pertama tadi saya jelaskan tentang positioning dalam branding positioning model, maka yang berikutnya adalah branding promotion. Ingat, branding itu cuma dua, ya, positioning dan promotion. Kita akan membahas tentang promotion. Seperti yang tadi ini gambarnya disederhanakan, brand identity, kemudian dipromosikan untuk supaya membentuk pengetahuan dan associations. Itu adalah tujuan dari branding. Ya, tujuan dari branding. Apa itu promosi? Bagaimana cara berpromosi? Yang simple dari banyak cara, dari banyak modeling tentang promosi, ada 4 pendekatan, yaitu AIDA namanya. Ya, ini singkatan AIDA. Apa itu AIDA? Attention atau awareness. Ya, apa itu attention atau awareness? Intinya adalah supaya terkenal. Bagaimana caranya beriklan secara luas? Ya, apa itu? Bagaimana beriklan itu? Istilahnya adalah istilah zaman sekarangnya adalah konten. Nah, konten sebenarnya konten itu maknanya luas, tapi sekarang istilah konten itu sudah lebih bahasa promosi ya sekarang. Bagaimana supaya terkenal? Bagaimana Pak caranya supaya terkenal? Bagaimana cara kita berpromosi? Caranya adalah kita terus-menerus beriklan ya. Terus-menerus beriklan. Ya seperti di batch kedua di akhir materi ini, nah teman-teman saya kasih PR. PR-nya yang menyenangkan, PR-nya yang membuat kalau sudah punya produk, yang sudah punya produk ya atau jasa yang mau diiklankan, silahkan beriklan, silahkan mention nama saya, akun saya ya di Twitter terutama Axdwin AXDWIN. Ya silahkan buka Twitter AXDWIN, mention nama saya, mention akun saya, nanti saya akan retweet promosinya seperti apa. Baik, itu yang pertama supaya terkenal. Ya ada orang yang setiap hari mention nama saya retweet setiap hari. Ya nggak jadi masalah. Ya mudah-mudahan dengan 44.400 mulai hari ini masuk 44.400 follower itu bisa meningkatkan penjualan, bisa membuat brand kita terkenal dan bisa teringat terus gitu. Attention. Yang kedua adalah interest. Bagaimana kalau terkenal ini kan iklannya yang sering, yang banyak, tapi kemudian bagaimana supaya kita menggali interest ya. Bagaimana menggali interest? Ya harus menarik. Interest adalah I'm interested, saya tertarik. Nah, ya AIDA yang kedua adalah interest, menarik. Membahas tema yang relevan bagi target pembeli, harus relevan. Ya. Jadi PR-nya adalah membuat promosi secara AIDA. Bagaimana supaya relevan? Ya, contohnya beriklan pakai saya pakai pinjam istilahnya kopinya Bang Didit misalnya. Bagaimana supaya relevan membahas kopi? Ya. Misalnya kita mau nge-tweet, kita mau membuat tweetan di Twitter jam 8 malam misalnya. Apa hubungannya jam 8 malam dengan kopi? Jam 8 malam daripada bengong, mencari inspirasi akan sangat menarik ditemani kopi. Nah, itu langsung di tema menarik dulu. Menarik sesuatu hal yang relevan. Jam 8 malam, apa? Sedang ngobrol sama teman kah? Sedang belajar atau yang lain-lain, menemani belajar Anda di malam ini dengan kopi. Nah, itu menarik. Kemudian setelah terkenal, menarik, kemudian bagaimana supaya dipilih, memberikan solusi bagi tema relevan yang tadi jam 8 malam, teman-teman sedang belajar, sedang berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman-teman, akan sangat menyenangkan
ketika minum kopi ini. Nah, kenapa? Karena minum kopi ini, kopi kami dibuat dari bahan yang pilihan dengan sudah terbukti bahwa yang sudah minum kopi ini menyatakan bahwa kopi ini lebih enak dibanding yang lain karena dia mengandung unsur gini-gini, diceritakan, harus diceritakan. Dan pada akhirnya dibeli. Bagaimana mengarahkan pembelian? Ya, khusus untuk bulan Februari ini, maka kami akan memberikan bonus. Ya, membeli kopi uplek dikasih bonus teh misalnya. Ya, seperti itu. Membeli kopi uplek 3 botol dapat 1 botol produk terbaru kami, yaitu teh hijau misalnya, atau teh hitam. Ya, macam-macam. Ya, itu tadi ada 4 tahap: attention, interest, desire, bagaimana supaya dipilih, dan pada akhirnya call to action, bagaimana supaya membeli. Beli 3 botol gratis 1. Hubungi nomor ini. Nah, harus ada penutupannya, di mana itu yang sangat menentukan. Jangan pada saat yang menentukan kita lupa mencantumkan nomor telepon, link link landing page untuk kita klik untuk terjadi, pada akhirnya mereka mau membeli saat itu juga. Nah, ini harus memperhatikan. Paling tidak ada 4 unsur ini adalah cara promosi yang paling sederhana dengan menerapkan konsep AIDA, ya. Jadi teman-teman semua siapkan PR-nya, ya, nanti dikumpulkan nah ini yang menarik, dikumpulkannya jangan ke saya, dikumpulkannya di konsumen kita masing-masing. Cerita aja, Pak, saya sudah mengumpulkan, tidak perlu menceritakan iklannya, nggak apa-apa, tapi akan sangat baik menceritakannya, mengumpulkannya di grup, ya, di grup free class di Telegram. Ini contoh saya. Nah, berarti itu paling tidak kita sudah melakukan sebuah perubahan, transformasi pada bisnis kita. Kita sudah melakukan action, bukan hanya sekadar dengar materi aja, tetapi kita betul-betul aplikasikan. Baik. Saya masuk ke selling, ya, itu sudah cukup tentang branding, yaitu 2 tentang positioning dan promotion. Ya. Sekarang selling, tadi baru iklan loh, baru bagaimana positioning dan promotion, tapi sekarang bagaimana mereka akhirnya jualan, bagaimana teknik supaya mereka akhirnya kita closing, bagaimana akhirnya mereka beli, bagaimana supaya mereka transfer, ya, bagaimana caranya mereka pada akhirnya betul-betul memutuskan untuk membeli. Nah, ini ada 10 cara, yang ini adalah bagaimana intinya adalah mengubah, yang mengkonversi. Yang tadinya leads itu dia sudah dalam tanda kutip sudah mengincar produk kita, dan akhirnya jadi customer, jadi beli. Caranya adalah mengkomunikasi nilai terlebih dahulu, bukan mengenalkan nama dulu. Bisa jadi yang pertama kali akan membuat orang tertarik adalah bukan memperkenalkan nama saya adalah Aswin, saya adalah gini-gini. Orang nggak akan tertarik dengan itu. Kata pertama yang akan saya sampaikan adalah begini: Bapak mau nggak belajar bisnis gratis di akhir masa belajar, dapat sertifikat dan bisa langsung memulai bisnis? Wah, bagaimana caranya kok baru sekali belajar langsung bisa memulai bisnis? Nah, ikuti kelasnya, gratis lagi. Oh, sudah belajar gratis lagi, dapat sertifikat lagi. Nah, itu contohnya seperti itu. Bapak siapa namanya? Nah, nama saya adalah Asbin. Nah, gitu. Itu contohnya seperti itu. Jadi orang di pertemuan awal, di first impression, impresi pertama, mereka nggak peduli nama kita. Mereka yang peduli adalah kepentingannya mereka dulu. Setelah mereka kepentingan terpenuhi, baru kita memperkenalkan diri kita. Ya, jadi kalau kita melihat baliho yang besar di pinggir jalan, itu lebih lagi. Bagaimana mungkin naik mobil di pinggir jalan tol dengan kecepatan minimal 60 km per jam, melihat baliho hanya waktu 2 atau 3 detik. Yang idealnya orang bisa konsentrasi, karena dia harus kembali matanya melihat jalan, tidak mungkin berlama-lama melihat baliho. Maka yang disampaikan adalah bagaimana menarik perhatian adalah menyampaikan nilai, di mana nilai tersebut adalah kepentingannya si calon pembeli tadi. Ya, apa itu nilainya? Menceritakan manfaat, menceritakan penawaran yang menarik buat mereka. Baru di bawahnya ada dijelaskan bahwa penawaran ini disampaikan oleh ini. Gitu.
Jadi mendapatkan manfaat dan solusi. Kemudian tawarkan menghindari masalah dan kesulitan. Ini simpel ya. Kemudian identifikasi masalahnya apa, dan mengidentifikasi yang masalah apa yang dialami oleh customer kita, dan kemudian kita ceritakan solusinya ya. Baik, ini semuanya bisa dibaca ya, ini mudah dipahami. Nanti teman-teman silahkan praktekkan karena kita waktunya sudah sedikit ya, nanti setelah ini akan belajar tentang finance. Baik, yang berikutnya adalah bagaimana tadi setelah beli, sekarang beli lebih banyak, volume beli lebih banyak ya. Ini melipat gandakan ada dua pendekatan, volume belinya lebih banyak, frekuensi belinya lebih sering. Bagaimana caranya menawarkan produk lain tadi ya, Bang Didit misalnya, ada kopi uplek, saya juga ada punya teh juga loh, saya biasanya beli kopi uplek, enak rasanya. Ini kalau teh gimana? Tehnya juga enak juga, ini pilihan lagi. Nah, contohnya. Kemudian kita bicara diskon, boleh-boleh saja ngomong diskon ya, cashback, tapi saran saya ya, selain diskon adalah kita lebih baik kasih bonus daripada kasih diskon. Walaupun diskon ya 5-10%, tapi daripada diskon 5-10% lebih baik kita menambah bonus, misalnya beli 3 gratis 1 misalnya. Nah, itu lebih kenapa? Karena terjadi penjualan yang besar. Ya, dibandingkan beli 1 dapat diskon, lebih baik beli 3 dia dapat bonus. Secara keuangan dia itu lebih baik dibandingkan diskon, walaupun persentasenya sama loh. Ya, walaupun persentasenya sama tapi barangnya lebih banyak. Ya, begitu. Jadi memberi bonus itu lebih baik daripada memberi diskon. Oke, kalau diskon pun ada minimum pembelian. Ya, tadi survei kepuasan, brosur, katalog, ya, follow up, kemudian kita kasih harga paket, kemudian kita bikin customer premium, kasih delivery, kasih free service, hadiah untuk pembelian minimum, stempel pembelian. Nah, ini semua bisa dipelajari, ini hal yang simple, bisa dibaca dan bisa dipelajari lebih banyak lagi oleh pembicara-pembicara lain di dalam materi-materi atau seminar-seminar marketing. Intinya bagaimana melipat gandakan penjualan dari pelanggan. Oke, ini cukup jelas, cukup simpel menurut saya. Ya, yang berikutnya adalah loyalty. Inti dari loyalty itu apa sih? Memberikan mereka pelayanan dan pengalaman. Jadi istilahnya ya ada sebuah lagu ya, sentuhlah dia tepat di hatinya. Nah, kalau orang sudah mendapatkan hatinya, bagaimana caranya? Berikan pelayanan, memberikan perhatian. Ya tadi coba perhatikan di sini. Berarti kita dapat diandalkan. Kemudian kita memberikan jaminan, memberikan empati, memberikan tanggap, ya. Kemudian memberikan kenyamanan. Sebagai contoh, customer itu kan suka ngeluh ya, suka komplain, suka memberikan keluhan terhadap produk kita. Kalau customer komplain itu jangan diabaikan, itu segera dijawab. Sepahit apapun jawab, mereka marah segera jawab. Kalau kita memberi jeda terlalu lama atas komplain itu mereka akan kesal. Tapi kalau mereka kesal, kita balas komplain mereka dengan secepat-cepatnya, itu rasa kesalnya itu langsung sudah menurun jauh sekali dibanding kalau kita tunggu lama. Dan mereka akan mendapatkan experience, akan mendapatkan pengalaman yang sangat positif. Karena customer yang komplain itu lebih baik daripada customer yang diam-diam pergi. Paling tidak dia memberikan perhatian. Ya, nah ini harus kita perhatikan. Oke, jadi ada 5 hal ini yang kita bisa praktekkan dalam hal bagaimana kita memberikan service dan experience, memberikan pelayanan dan pengalaman ya, memberikan experience. Ya. Nah, inilah yang akan kemudian membuat customer kita menjadi loyal, menjadi setia pada merek kita. Yang berikutnya adalah bagaimana menjadikan pelanggan sebagai sahabat abadi, connection and relationship, memberikan penghargaan, ucapan terima kasih, membangun hubungan yang baik, membangun rasa memiliki yang tinggi, membangun komunitas. Nah ini simpelnya ya, membangun komunitas, kemudian membuat program kegiatan yang mengarah pelanggan untuk merekomendasikan produk bagi calon pelanggan baru. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah ya kita jadikan reseller. Itu salah satu ya dari banyak cara. Intinya ini adalah 2 pendekatan tadi dalam hal bagaimana kita
menjadikan para pembeli itu menjadi pembeli yang loyal, menjadi pembeli yang setia. Begitu. Baik, saya lanjutkan. Dan terakhir adalah 5 ways to grow your business and increase profits. Dari ini yang saya pelajari, saya ambil dari Action Coach ya. Saya belajar di Action Coach sejak tahun 2008. Sekitar 6 bulan lah saya belajar di Action Coach. Nah, ini adalah hal yang sangat menarik sekali. Ya, perhatikan di sini ada 5 cara untuk meningkatkan omset dan meningkatkan profit. Oke. Ini contohnya bagaimana kita meningkatkan 10%. Yang meningkat 10% bukan satu hal. Ada kenaikan 10% dari apa? Semua hal. Leads. Jadi calon pembeli itu dari 100 orang meningkat menjadi 110 orang. Conversion rate, bagaimana meningkatkan penjualan, bagaimana kita meningkatkan effort kita, usaha kita meningkat lebih banyak lagi, yang tadinya kepengen jadi yang tadinya hanya kepengen aja, akhirnya menjadi beli. Bagaimana kita meningkatkan penawaran. Kemudian karena jumlah orang yang kita beriklan dengan banyak, kemudian kita beriklan tadi, konsep AIDA tadi diterapkan semua ya, konsep AIDA tadi kita keempat-empatnya kita terapkan dengan sebaik-baiknya. AIDA tadi ada 10% kita naikkan, maka paling tidak sebelumnya ada 10 orang yang membeli, dari 100 orang terjadi conversion 10%. Jadi ada 10 orang yang akhirnya beli menjadi customer, perhatikan di sini. Ya. Tetapi karena dua hal ini masing-masing ditingkatkan 10%, 100 jadi 110, 10 menjadi 11%, maka ada 12 orang yang membeli, ya lebih kurang seperti itu. Nah, kemudian tadi yang sebelumnya mereka belanja sebulan 2 kali. Harga produk 50.000. Ada 10 orang sebulan belanja 2 kali, harga produknya 50.000, maka terjadi penghasilan 1 juta rupiah per bulan. Tetapi karena tadi semuanya meningkat, kita tingkatkan semua, jumlah transaksinya juga ditingkatkan. Nah, rata-rata harga juga ditingkatkan. Nah, ini bagaimana caranya meningkatkan harga? Kita sudah mengeluarkan produk lain yang marginnya, ngomong profit margin, yang profitnya, keuntungannya lebih besar. Kita mulai menawarkan produk lain yang keuntungannya lebih besar. Harganya tadinya 50.000, rata-rata keuntungannya ini bukan keuntungan, harga produknya ya tadinya 50.000, rata-rata sekarang kalau dirata-ratakan 55.000, meningkat 10%. Tadinya 10%, tadinya 1 juta, mulai ada terasa peningkatan berapa persen? Hampir 50% peningkatannya, dari 1 juta menjadi 1,4 juta. Nah, ketika marginnya juga ditingkatkan, kita ada produk-produk yang profit marginnya besar, kita tingkatkan lagi, biayanya kita tekan, kita mendapatkan bahan baku yang lebih murah, kemudian kita jual dengan harga yang lebih tinggi, meningkat 10%. Pada akhirnya di akhir periode, ini sudah hampir 2 kali lipat dari keuntungan loh ya, dari profit. Profitnya sudah meningkat hampir 2 kali lipat. Padahal semua ini 10%, di sini 10%, di sini 10%, di sini 10%, di sini 10%, ya. Keuntungannya juga meningkat 10%, tapi di akhir periode, di akhir bulan, profitnya meningkatnya bukan 10%, hampir 2 kali lipat, hampir 100%. Ya kalau 100%, 250 jadi 500. Nah ini sekitar 75%. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana dengan kenaikan 25% seperti tadi? Maka peningkatannya sudah 3 kali lipat. Nah ini adalah bagaimana kita memandang marketing, betapa pentingnya marketing itu bisa meningkatkan sampai 3 kali lipat penjualan. Itu bukan suatu hal yang sangat masuk akal, hal yang sangat bisa dihitung secara matematika seperti ini. Ya, bagaimana meningkatkan penjualan sampai 3 kali lipat. Bagaimana mungkin Pak, sebelumnya saya jualan 1 juta, tapi sekarang saya bisa berjualan sampai 4 juta, bisa 4 kali lipat. Gitu. Nah, ini cara menjelaskannya adalah seperti itu. Baik. Ini dengan contoh produk yang lain, misalnya tadinya kita ada 500 data orang yang membeli kita sampai akhirnya ke bawah. Nah ini juga karena meningkat 10%, jadi hampir 2 kali lipat, sama seperti tadi. Dengan 25%, perhatikan tadinya keuntungan sebulan 3.700.000, dengan meningkatkan kita effort kita tingkatkan 25% di setiap kegiatan marketing, jadi ini bisa sekitar hampir 3 kali lipat.
Tadinya keuntungan sebulan 3,7 juta, sekarang menjadi 11 juta 400. Profit loh ya. Omset dari 7,5 juta ini sudah sekitar 2 kali lipat lebih omsetnya, omset atau total penjualan ya. Tadinya 7,5 juta menjadi meningkat 2 kali lipat. Nah, hal inilah yang harus kita tingkatkan, yang harus kita bagaimana kita marketing ini bukan tidak bisa dianggap remeh. Ya, tidak bisa dianggap sambil lalu aja kita melihat marketing. Setiap bulan kita harus evaluasi lagi apakah program marketing kita ini sudah cukup baik atau tidak. Ya, apakah sudah cukup baik atau tidak. Karena ini sangat berpengaruh sekali. Kalau kita biasa-biasa saja kita yang bulan lalu kita ulangi aja. Dengan cara yang sama, jualan yang sama, kita ulang-ulangi terus. Maka bulan depan ya akan sama terus. Tapi ketika kita tingkatkan, maka ini akan meningkat. Karena ini secara logika biasa saja. Ya. Kalau customer itu kita layani, kita melakukan pendekatan, pasti mereka akan tertarik. Kalau kan produk kan nggak bisa, ya sebuah produk atau jasa itu kan tidak bisa menjual dirinya sendiri, harus kita jualin. Harus kita usahakan dia bisa terjual lebih banyak. Sehingga omset meningkat 2 kali lipat lebih, sementara profitnya meningkatnya luar biasa, ya. Sampai 3 kali lipat. Nah, ini hal yang luar biasa. Jadi itu adalah bagaimana pentingnya sebuah marketing, pentingnya sebuah proses branding, promotion. Branding itu ada 2, promosi dan positioning dan promosi. Kemudian selling itu ada 2, bagaimana closing dan multiply. Yang terakhir ada loyalty, bagaimana kita memberikan pelayanan dan keanggotaan dan lain-lain. Baik. Di sesi yang pertama ini sudah selesai, semoga cukup bisa jelas, bisa memberikan gambaran tentang inti dari marketing itu, gambar besarnya ini. Nanti teman-teman memperdalamnya adalah dengan kerangka yang ini supaya tidak bingung begitu. Baik, sementara itu mungkin dari saya untuk marketing, saya kembalikan kepada Kak Adila. Iya, terima kasih banyak Coach. Sudah hampir 1 jam Coach menyampaikan tepat waktu sekali untuk materi yang pertama tentang marketing ini, luar biasa, Masya Allah. Teman-teman padat sekali, mudah-mudahan sempat semua menyimak. Mungkin insya Allah silahkan, mungkin Mang Rasad sudah mau membuka chat pertanyaan, mungkin insya Allah. Jadi silahkan teman-teman mempersiapkan pertanyaannya, semoga nanti segera bisa diberikan jawaban oleh Coach Aswin. Coach Aswin mau lanjut atau mau istirahat dulu? Break dulu ya. Kita break dulu untuk saya persiapkan materi berikutnya. Mungkin teman-teman ada yang siap. Terima kasih. Baik teman-teman, menunggu sekitar 5 menit. Mungkin teman-teman dipersilakan untuk menyiapkan cemilan ataupun yang lain-lainnya, silakan, atau memperbaiki catatan-catatan, dan juga jangan lupa menyiapkan platform bisniskunya, dipersilakan. Nanti sebentar lagi mungkin juga Coach akan mengakhiri dengan mengisi tentang platform bisnisku. Baik, sambil menunggu Coach Aswin, Mang Rasad bolehlah menyetel musik supaya teman-teman bisa menyediakan kopi-kopi sedikit sambil teman-teman menyiapkan pertanyaan. Insya Allah bisa berinteraksi langsung dengan Coach nanti. Baik, sama-sama kita istirahat dulu. Silakan teman-teman meregangkan pinggang dan lain sebagainya. Dipersilakan. Mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan setelah hari ini, bisa dimulai hari Selasa nanti sebagai penutupan. Insya Allah apabila memang materi sudah bisa tersampaikan begitu ya Coach. Mungkin tapi memang sangat menyesal sekali pada malam ini karena satu dan lain hal secara teknik kami tidak bisa live space. Tadi Coach sudah berusaha untuk live space tapi kita gagal mungkin karena jaringan dan lain sebagainya. Di hari Selasa nanti kita bisa tetap live space. Baik teman-teman, sambil menunggu Coach Aswin, Mang Rasad sudah memberikan musik launchnya, dipersilakan menyiapkan kopi dan nanti kita kembali dalam waktu 3 menit ke depan. Selamat meregangkan pinggang.
Baik, mungkin coach sudah siap kembali, mungkin Mang Ustaz, insya Allah kita kalau akhir sudah mengisi dengan musik, alhamdulillah sudah menenangkan, sepertinya sudah mulai memberi oksigen ke dalam otak kembali untuk mulai kembali mendengarkan pemaparan dari coach tentang finansial ini loh coach. Finansial sudah bikin merinding kepala gitu, bikin langsung rambut keriting. Baik coach, untuk 1 jam ke depan mungkin insya Allah mudah-mudahan teman-teman kira-kira kalau 40 menit bisa ya coach, 45 menit supaya teman-teman nanti ada kesempatan untuk ada pertanyaannya. Baik teman-teman, mari kita sama-sama agak sedikit kerikil tajam saudara materinya. Dipersilakan penuh pemaparan dari coach tentang materi finansial. Pada coach Aswin, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi sebagaimana materi yang saya sampaikan malam ini dan juga materi-materi yang sudah sampaikan di hari-hari sebelumnya, bahwa startup bis free class ini kita tidak membahas secara mendalam, jadi kita membahas secara global dulu ya. Jadi kalau saya teman-teman bilang, Pak ini materinya daging, saya bilang belum daging, ini sudah kulit masih remah-remahnya lagi, ya ini baru remah-remahan kulit gitu, jadi lebih kurang seperti itu. Hanya walaupun remah-remahan kulit tetapi bisa memberikan gambaran yang besar ketika kita bicara dengan orang lain, ketika kita bicara dengan pihak lain, kita sudah punya gambaran utuh ya, sudah punya gambaran, kita sudah punya apa istilahnya ya, ada paham sedikit lah paling enggak begitu bicara tentang finance. Karena sebagai contoh kita bicara tentang yang disebut sebagai profit itu seperti apa sih, nah, kemudian aset itu apa sih, cash flow itu apa, performance itu maksudnya seperti apa. Baik, kita mulai ya. Jadi kita sekarang sudah ada di seperti yang saya sampaikan tadi, marketing, finance, pemasaran, keuangan, kemudian operasional dan SDM. Ya, ini adalah yang disebut sebagai bangunan bisnis. Ya, dimana kalau kita bekerja di perusahaan, ini paling tidak ada di 4 bagian ini. Ya, ada di 4 bagian ini. Baik, sudah saya jelaskan tadi di depan seperti apa bedanya bangunan dan fondasi yang di bawahnya zona profesional dan zona entrepreneur. Ya, ini output dari keuangan adalah bagaimana mengoptimalkan profit. Bagaimana cara mengoptimalkan profit? Ya, bagaimana kita mengoptimalkan profit kalau kita tidak tahu definisi profit itu apa? Nah, itu nanti kita akan belajar apa sih profit. Nah, kemudian bagaimana kita bisa bercerita tentang aset, sementara kita tidak tahu apa itu aset. Ya, bagaimana kita mau mengoptimalkan? Bagaimana kita tahu perusahaan kita bertambah aset atau tidak kalau kita tidak tahu definisi aset misalnya. Nah, kemudian bagaimana kita menjaga arus kas, ya, menjaga arus kas. Dan menjaga arus kas kita harus tahu bagaimana cara membaca indikatornya. Indikator arus kas itu dari mana? Oke. Nah, yang terakhir, bagaimana kita mengukur kinerja bisnis? Oh, ini ada tertulis. Kinerja bisnis itu mengukurnya dari performance. Itu ibaratnya mobil, ya, mobil itu ada putaran mesin, RPM, ada kemudian kecepatan. Nah, ini kita melihat performance bisnis itu adalah salah satunya adalah dari performance keuangan. Gitu. Baik, saya lanjutkan.
peta manajemen keuangan dari mana? Waduh, ini sudah pusing ya. Simpelnya begini aja. Jadi supaya simpel, baca saja huruf tulisan-tulisan besar ya. Ini atas versi bahasa Inggris, yang tengah ini versi bahasa Indonesia. Pertama adalah mencatat, melaporkan, menganalisis, mengambil keputusan, kemudian mengambil keputusan itu diterapkan. Setelah itu diterapkan, kemudian dilakukan pengawasan. Intinya 6 gambar besar ini aja dulu. Ya. Keuangan itu apa sih? Untuk apa sih? Bagaimana mungkin kita mau mengambil keputusan kalau kita tidak punya analisis? Bagaimana kita mau menganalisis padahal tidak ada laporan apa-apa? Bagaimana kita bisa membuat laporan kalau tidak ada pencatatan? Nah, ujungnya itu. Ya, mencatat, melaporkan, menganalisis, mengambil keputusan, kemudian menerapkan keputusan tadi, dan pada akhirnya dilakukan pengawasan terhadap seluruh proses tadi. Ya. Oke, ini lebih detailnya bisa dibaca juga di dalam sini. Nah, ini kalau kita mau belajar lebih dalam lagi bisa. Ya, oke. Yang berikutnya, akuntansi itu apa sih? Ya, akuntansi itu apa sih? Akuntansi itu yang utama adalah yang disebut sebagai laporan keuangan. Ya, akuntansi itu bagaimana melaporkan, memberikan laporan keuangan. Ketika kita mendengar kata-kata laporan keuangan, intinya cuma ada dua yang utama sekali, yaitu neraca dan laba rugi. Ada satu lagi, laporan arus kas namanya. Laporan arus kas itulah yang kita dulu belajar waktu mungkin SMP ya, namanya pembukuan ya, debit, kredit, saldo. Itu namanya debit, kredit, saldo itu pembukuan apa? Pembukuan terhadap arus kas, karena yang dipertanggungjawabkan adalah uang. Ya, sementara ketika uang itu sudah menjadi, contoh misalnya kita ada uang 100 juta, ya 100 juta diberikan sepeda motor, ya di dalam tulisan debit, kredit, saldo itu kita mau tanya sepeda motornya ada berapa. Nah, itu kan tidak ada laporannya secara khusus, harus dilihat lagi ya debit kreditnya mana tadi beli sepeda motor. Sepeda motor tuh dibeli sekarang harganya, membeli baru katakanlah 20 juta. Setelah 5 tahun harganya kan kalau dijual itu sepeda motor kan sudah bukan 20 juta lagi. Sudah tinggal 10 tahun ke depan sudah tinggal 5 juta mungkin. Itu namanya penyusutan. Bisa dilihat di mana tadi pembukuan? Tidak bisa. Yang bisa melihat itu semua adalah di neraca. Karena yang dilihat di neraca adalah kekayaan. Ya, berapa kekayaan menggambarkan nilai, berapa uang kas, berapa piutang, berapa barang dagangan, berapa peralatan aset bergerak dan lain-lain. Jadi neraca itu berbicara tentang aset. Nah, tadi di depan kan bicara tentang aset. Nah, di sini bicara tentang aset. Nah, untuk bicara tentang keuntungan itu namanya laporan laba rugi. Untung atau enggak sih? Nah, profit di sini. Itu laporan laba rugi. Ya, kemudian cash flow tadi, tambahan cash flow adalah tadi bicara tentang uangnya. Uang keluar masuknya seperti apa. Yang terakhir bagaimana kita melakukan analisis dan kemudian melakukan engineering. Engineering ini melakukan rekayasa. Kenapa saya nggak tulis rekayasa di sini? Nanti pemahamannya kalau rekayasa kan bukan negatif ya. Makanya saya tulis engineering. Nah, kita melakukan rekayasa. Yang disebut dengan rekayasa adalah bagaimana mensiasati hasil dari sebuah laporan keuangan itu, ujungnya adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pak, ini rekayasa maksudnya mau korupsi? Bagaimana korupsi orang kita sendiri? Masa kita mengkorupsi diri sendiri, kan itu konyol namanya. Ya, rekayasa artinya adalah merekayasa sebuah laporan keuangan, bukan laporannya ya, laporan keuangan kita rekayasa dalam bagaimana kita merekayasa langkah-langkah bisnis kita supaya hasil kedepannya memberikan hasil yang lebih baik lagi. Intinya begitu. Contohnya apa? Bagaimana supaya break even point-nya itu lebih kecil. Break even point lebih kecil ya dong. Bagaimana supaya kita untung hanya dengan menjual produk yang lebih sedikit. Baru BEP istilahnya kan balik modal kan. Ya, baik BEP istilah lain bahasa Indonesia aja, break even point itu balik modal. Supaya balik modal, kita harus jual berapa unit, nanti kita akan bahas hari ini ya. Kemudian satu unit produk itu untungnya berapa sih? Nah, itu namanya engineering, itu menggambarkan ini maksudnya. Berapa lama balik modal, berapa lama tingkat
tingkat keuntungannya dan berapa lama, apakah keuangannya sebenarnya sehat atau enggak sih? Nah, itu semua dianalisis. Oke. Ya, itu inti dari akuntansi itu. Baik, kita masuk sedikit tentang neraca ya. Neraca itu apa sih, Pak? Neraca itu apa sih, Pak? Apa bedanya neraca dengan pembukuan? Kalau debit kredit kan gampang, debit kredit saldo. Sementara kita bicara neraca itu apa? Intinya adalah kekayaan neraca yang di sebelah kiri, istilahnya aktiva, itu bicara tentang kekayaan usaha. Bahasa lainnya adalah aset. Nah, itu tadi bicara tentang aset di sini. Ya, bicara tentang kekayaan usaha. Yang sebelah kanan itu apa, Pak? Apa bedanya debit kredit dan lainnya? Nah, yang sebelah kanan itu adalah bicara tentang pendanaannya. Jadi uangnya sama, sebelah kiri dan kanan uangnya sama. Hanya bicara yang kiri kekayaan usahanya, sebelah kanan pendanaannya. Ya, coba kita lihat di dalamnya. Nah, ini contoh. Ya. Coba perhatikan lagi di sini, dicoba di capture dalam pikiran kita, sebelah kiri kekayaan usaha, sebelah kanan adalah pendanaannya. Ada uang 100 juta di kiri, sebelah kanan juga 100 juta. Uang 100 juta ini dipakai untuk apa? Untuk kekayaan usaha. Jadi ketika kita memulai usaha, setelah kita menyalurkan sejumlah dana untuk memulai usaha, maka laporan pertama yang bisa dibuat adalah neraca. Laba rugi belum bisa dibuat karena belum tidak ada aktivitas. Laba rugi berdasarkan aktivitas. Sementara kita memulai, bismillahirrahmanirrahim, hari ini kita memulai usaha dengan biaya dengan angka investasi 100 juta rupiah. Tok. Hari itu juga setelah tok, maka kita langsung bisa membuat neraca. Sebelah kiri kekayaan usaha 100 juta dalam bentuk uang kas, itu didanai oleh pemilik dana A, pemilik dana B, pemilik dana C. Hutangnya berapa? 0 di sini. Nah, ada uang 100 juta, pemilik A nyumbang 50 juta, pemilik B 25 juta, pemilik C 25 juta. Total sebelah kiri uang kas 100 juta. Selesai, itu neraca. Ya, neraca pertama sudah selesai dibuat. Itu yang dimaksud dengan neraca. Oke. Nah, ini kita bicara lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Uang 16 juta 100 ini adalah uang yang sama, bukan ada dua uang sih. 16 juta 100 kiri, itu bentuknya apa? Ada uang kas 500.000, ada piutang dagang 1,5 juta, perlengkapan kantor 1,2 dan seterusnya sampai bawah. Totalnya seluruh uang kas, piutang dan lain-lain itu 16 juta 100. Pertanyaannya, 16 juta 100 ini milik siapa? Nah, di sebelah kanan baru ditulis, ya. Modal saham 8 juta. Jadi 16 juta ini si pemilik modal ini aja 8 juta setengah. Sementara ada laba ditahan, ini juga sebenarnya milik pemodal, hanya labanya tidak dibagikan, labanya disimpan di perusahaan. Sisanya ini uang siapa? Ini uang hutang, ini semua harus dibayar semua ini. Ya. Apakah mau dibayar atau tidak? Uangnya cukup nggak? Uangnya nggak cukup, Pak. Ya udah, nanti dulu. Namanya juga masih berhutang, kan gitu. Jadi uang 16 juta 100 di kanan dan uang 16 juta 100 di kiri itu sama, hanya menggambarkan kiri ini adalah bentuk kepentingannya apa, yang sebelah kanan itu milik siapa gitu. Uangnya sama gitu. Baik, saya lanjutkan. Apa itu laporan laba rugi? Ya, laporan laba rugi adalah, kalau ini simpel, pendapatan, uang masuk atau revenue dikurangi HPP, harga pokok penjualan, dikurangi biaya-biaya istilahnya. Biaya-biaya itulah yang menghasilkan laba kotor. Dikurangi lagi biaya operasional, barulah menghasilkan laba bersih. Intinya begitu. Itu laporan laba rugi. Simpel, saya pikir semua teman-teman sudah melakukannya dan ini lebih sederhana, laporan laba rugi. Ya, contohnya seperti ini. Ya, ada penjualan 50 juta, ada pendapatan bunga 5 juta, jumlah pendapatan 5,5 juta, persediaan awal barang ini ya, persediaan barang, pembelian. Jadi di awal bulan ada 10 juta stok. Persediaan akhir di akhir bulan ada 3 juta. Jadi ada 3 juta di bulan awal 10 juta, di akhir bulan ada persediaan barang yang nilainya 3 juta. Nanti di bulan depan dia menjadi persediaan awal di sini. Nah, karena ini di akhir bulan, namanya persediaan akhir. Jadi dalam satu bulan terdapat penjualan produk senilai 7 juta. Ya, ada laba kotor 48 juta. Dikurangi biaya-biaya gaji dan lain-lain,
5,2 juta, dalam 1 bulan itu terdapat laba 42 juta. Wah, ini bagus sekali, bisnis apa ini ya? Dengan biayanya kecil sekali, dengan penjualan 50 juta terdapat laba 42 juta 800. Ya, oke. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah analisis. Ini contoh analisis bagaimana kita menghitung BEP. Ya, break even point adalah suatu keadaan di mana pada tingkat penjualan tertentu perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Jadi yang namanya BEP itu perhatikan di sini. BEP itu dalam unit. Ya, kita tuh harus punya target penjualan target unit penjualan dalam 1 bulan. Kenapa? Untuk mengurangi biaya-biaya tetap ini. Untuk menutupi ya biaya tetap yang harus kita bayar. Mau jualan, mau enggak, biaya ini tetap dikeluarkan. Itu namanya biaya tetap. Ya, chart ini adalah rumus ya. Jadi nanti Pak, bagaimana menjelaskan rumus ini? Ya, itu lama, ceritanya panjang lagi nanti. Intinya bagaimana tadi contoh yang tadi laporan laba rugi kita masukkan dengan BEP tadi, ya. Ini angkanya, ini kita asumsi 7 juta barang yang terjual ini ada 100 unit, ya. Maka ternyata dengan menjual 40 unit saja itu sudah bisa menutupi biaya-biaya tetap ini tadi. Biaya tetap 5,2 juta ya, perhatikan di sini. Nah, biaya tetapnya 5,2 juta. Bagaimana 5,2 juta ini di-cover? Bagaimana supaya bisa membayar 5,2 juta ini? Maka harus jual 40 unit. Bagian pemasaran, marketing. Minimal pokoknya bulan ini jualan 40 unit minimum. Targetnya berapa? Target kami 200. Baik, di akhir bulan ternyata yang terjual 100. Targetnya 40, target minimum sekali 40, mereka membuat target tingginya 200, yang tercapai 100, masih untung. Ya, ini buktinya 42.800. Ini contoh analisis BEP. Karena kita mengetahui analisis BEP ini, karena kita mengetahui laporan laba rugi ini, kita bisa mengetahui kita ini harus jual berapa unit. Jadi bukan kemudian di akhir bulan baru 30 unit, kemudian kita santai-santai, nggak gitu. Harusnya bagaimana sebelum setengah bulan 40 unit sudah tercapai. Kalau bisa di minggu pertama sudah tersold out 40 unit. Ya. Ketika 40 unit sudah tercapai di pertengahan bulan masih deg-degan karena ini belum dapat profit, cuma nutup biaya-biaya aja. Tapi begitu mendapatkan 100 unit, nah dia baru bisa bernafas lega. Inilah pentingnya kita memahami accounting ya, atau akuntansi. Oke, yang berikutnya adalah manajemen keuangan. Ini contoh ya bagaimana kita membuat perencanaan dalam satu tahun. Yang direncanakan ini apa yang utama? Yang direncanakan adalah ini berdasarkan hitungan laporan laba rugi. Ya, jadi kita bisa merencanakan proyeksi laba rugi dalam 1 tahun. Ya, perhatikan yang ini HPP ini. Yang biru muda ini di tengah ini HPP, yang di atas ini penjualan dikurangi HPP, maka ada laba kotor ya. Nah, laba kotor atau yang hijau ini kemudian dikurangi biaya-biaya gaji dan lain-lain, akhirnya adalah laba bersih di bawah. Saya perbesar gambarnya, nah dikurang seperti ini. Proyeksi laba dalam 1 tahun. Ya, nama usahanya apa? Silakan diisi. Nah, ini contoh keuntungan bersih per tahun adalah 76 juta. Ini sebagai sebuah contoh. Ya, baik. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mendapatkan investasi. Pak, gimana cara mendapatkan investasi? Lagi-lagi teman-teman yang mau mengembangkan bisnisnya kemudian mendapatkan investasi. Lagi-lagi ini yang sering saya ulang-ulang bahwa investor itu hanya mengerti satu bahasa. Ketika berbicara dengan investor itu kita tidak bicara bahasa Indonesia, tidak bicara bahasa Inggris, tidak bicara bahasa Arab, bahasa Prancis, Jerman, Jepang, Cina, tidak bicara bahasa apapun. Kita berbicara dengan investor, bahasanya adalah bahasa uang. Bahasa uang yang terutama dengan investor adalah bahasa-bahasa akuntansi. Ya, bahasa akuntansi. Tetapi bagaimanapun itu semuanya bisa dipelajari, kita semua bisa berproses perlahan-lahan. Oke. Ya, ini ada 7 langkah untuk bisa mendapatkan investasi yang sudah juga pernah saya buktikan sendiri ketika saya mendapatkan investor. Nah, ini
adalah cara yang paling lengkap yang kompleks ya, sampai istilahnya feasibility study. Feasibility study ini adalah rencana bisnis yang paling lengkap, yang paling apa namanya kompleks. Nah, feasibility study intinya bagaimana supaya meringankan feasibility study tadi atau studi kelayakan ya. Feasibility study bahasa Indonesianya adalah studi kelayakan. Simpelnya sebelum menjadi feasibility study kita belajar bikin BMC aja dulu ya, business model canvas yang kita pelajari kemarin. Dan seterusnya bisa dibaca ya. Ini adalah alur bagaimana kita bisa mendapatkan investor. Oke. Ya, sampai di sini cukup jelas saya pikir ya. Mudah-mudahan bisa lebih menambah wawasan teman-teman sekalian. Sengaja saya menyampaikannya dengan ringkas dan sederhana supaya teman-teman juga tidak melihat ini sebagai sebuah hal yang menakutkan banget gitu. Karena memang yang penting adalah kita punya gambaran umum dulu, secara gambar besarnya seperti apa. Baik, sementara ini saya kembalikan kepada Kak Adila. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Coach. Simple, bentar, tapi sudah bikin pusing melihat tabelnya sendiri kan. Tapi seperti Coach sampaikan tadi, walaupun misalnya kita rugi mendengarkan materi ini, tapi setidaknya walaupun kita satu sama-sama dengan tim mungkin kita bisa memperkenalkan rasa dan kita. Baik, teman-teman yang ada di Google Meet jalan, silakan untuk bertanya sebelum Coach hari ini kita tetap mengisi bisnis Coach. Tetap, iya. Tetap ngisi. Ya. Jadi teman-teman dipersilakan kita buka ininya apa mesejnya, pertanyaan dipersilakan. Pertanyaannya sebelum Coach nanti pengisian bisnisku. Salah, maka ditunggu. Silakan. Sampai kita sudah bekerja, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus pandai membaca neraca, insya Allah. Adila, sepertinya untuk pengisian bisnisku Menunggu pertanyaan mungkin bisa ya. kita buka platform bisnisnya. Untuk platform bisnisku sepertinya untuk malam ini belum bisa. Kita akan lanjutkan besok ya. Kita akan mengisinya besok. Hari Selasa ya. Malam ini belum bisa, jadi mungkin ada update, jadi kita akan isinya hari Selasa sekalian ya. Ya. Baik, ya. Ya, silakan kalau baik ada. Kita bisa pas waktunya mungkin ya. Baik. Ya. Waktunya pas. Mudah-mudahan kita bisa waktu karena ya. banyak sekali kesibukan. Baik, Coach, sambil menunggu teman-teman, mungkin Coach masih sedikit perlu sedikit tambahan lah Coach untuk materi yang kedua ini, terutama tentang itu. Mungkin ada tambahan sedikit Coach supaya lebih paham. Saya sih Coach sebetulnya yang minta Coach. Baik. Mungkin teman-teman juga sama Coach, silakan Coach. Barakallah. Ya, saya akan tertarik juga untuk menceritakan tentang neraca ini ya. Jadi banyak memang yang paling baru ya bagi orang yang baru belajar accounting itu adalah neraca. Neraca ini buat apa sebenarnya kan? Jadi neraca ini adalah, kalau tadi saya bicara tentang debit kredit. Debit kredit itu kan simpel memahaminya karena yang diukur adalah hanya uang kas saja. Coba perhatikan sebelah yang nomor 1 ini di neraca, yang gambar yang di depan neraca yang paling atas adalah uang kas. Bayangkan sebuah pembukuan hanya bercerita tentang uang kas saja. Dia tidak bicara tentang piutang, tidak bicara tentang berapa banyak barang dagangan, aset bergerak, mobil, motor misalnya, kemudian aset tetap dan lain-lain. Nah, kalau neraca ini menggambarkan semuanya. Ya, ketika kita misalnya kita saya tertarik nih untuk berinvestasi, apa itu? Saya mau ada usaha tambak lele. Oke.
Kita mau jualan lele, kita mau usaha lele. Oke Pak, iya. Apa yang dibutuhkan? Kita perlu sewa lahan. Jangan sewa, kalau gitu beli aja, karena uang saya banyak. Oke, kita beli. Nah, ketika kita beli lahan, maka yang akan nilai lahan yang akan kita gunakan untuk kolam-kolam lele tadi itu akan tergambar di neraca di aset tetap di nomor 5 sih. Sebagai contoh misalnya saya nggak punya uang, saya tapi mau berbisnis, saya cuma punya lahan. Silakan lahan saya dipakai dan silakan lahan saya itu dimasukkan ke dalam bagian dari kekayaan perusahaan misalnya. Nah itu bisa. Nilai lahannya berapa misalnya? Nilai lahannya 1 miliar misalnya. Dimasukkan ke aset tetap nilainya 1 miliar, kemudian dimasukkan ke permodalan di sini di sebelah kanan pemilik A nilainya 1 miliar misalnya. Itu belum masuk nanti ketika total ada 2 miliar, dia ada yang lain memberikan uang kas, memberikan mobil dan lain-lain. Itu semuanya bisa dinilai. Kalau ada nilainya kemudian disepakati tanahnya 1 miliar, ada mobil 200 juta, kemudian peralatan 50 juta dan yang lain-lainnya berbentuk uang kas 200 juta misalnya tadi. 1 tambah 200 M tambah 200 tambah 200 tambah 100 juta misalnya 1,5 M. Ditulis aset 1,5 M sebelah kiri, ya tulisan aset ini tulisan 1,5 M dan yang sebelah kanan ini juga 1,5 M. Karena tadi patungan pemilik A 1 M, pemilik B 200 juta, pemilik C 300 juta misalnya. Nah, itu menggambarkan, itu neraca itu bisa menggambarkan sampai seperti itu. Itu tujuan dari neraca itu. Ya. Nanti bagaimana hubungannya antara neraca dan laba rugi, nah itu nanti pembahasan lebih dalam lagi di kesempatan yang lain kita akan belajar. Tapi ya tidak perlu ke situ dulu ya. Yang penting kita ketika nanti suatu saat kita membaca neraca di koran kan, wah neraca BUMN, ini bagaimana cara membacanya? Lebih kurang seperti inilah, gitu. Tanpa kita harus harus membahas lebih dalam. Tapi kalau teman-teman memang serius, saya pengen sekali belajar tentang akuntansi. Nah, itu kita bisa belajar lebih dalam dan konten yang mengajarkan akuntansi itu sudah banyak sekali. Yang paling susah, yang menantang adalah bagaimana menyajikannya. Nah, gitu. Saya sebisa mungkin menyajikannya dengan cara yang sangat sederhana, dengan cara yang sangat simpel. Ya, dengan begitu orang-orang yang non keuangan yang tidak kuliah bisnis itu bisa lebih memahami lebih dalam lagi. Begitu mungkin sedikit tambahan dari saya, Adila. Ya. Tambahan yang sangat bermanfaat buat alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Kadang-kadang memang kita tahu lah buat mungkin kalau sudah melihat neraca, kalau saya dalam pribadi agak sedikit kita terang gitu buat selain memang kurang ada ketakutan juga agak sedikit deg-degan kalau melihat neraca, jadi agak sedikit parno pun. Apalagi ketika ada sedikit tidak ada balance, ada sedikit balance yang saja membuat kita sedikit deg-degan. Itu tipsnya gimana tuh, Coach? Nah, jadi begini memang. Keparnoan itu, Coach. Jadi begini, memang saya ya dengan terpaksa saya mengatakan bahwa ada kekeliruan cara menyampaikan akuntansi. Kekeliruan cara menyampaikan akuntansi. Bahkan siapa yang kemarin cerita sama saya ya, saya melihat dari ada seorang pembicara di YouTube ya yang cukup terkenal, beliau mengatakan bahwa dia punya teman sarjana akuntansi. Bayangkan ini Kadila wajar lah bukan orang akuntansi, dia sarjana akuntansi, sarjana artinya lulus dan kemudian dia mendapat gelar sarjana. Itu dia bisa memahami akuntansi adalah setelah 5 tahun bekerja di perusahaan dan bekerjanya di bidang bagian akuntansi tersebut. Setelah 5 tahun bekerja. Nah, bagaimana coba? Apa yang terjadi sebenarnya di dunia pendidikan yang mengajarkan akuntansi? Dunia pendidikan yang mengajarkan akuntansi itu terlalu terfokus untuk bagaimana menjadi pekerja untuk membuat laporan, tapi dia tidak memahami akuntansi sebagai sebuah akuntansi ini kan untuk dianalisis sebenarnya, bukan untuk kita bikin
tadi, kalau nggak balance itu gimana? Bukan itu intinya. Ya, intinya bukan menjawab sudah balance atau tidak. Karena kalau kita memahami pasti balance, tidak mungkin tidak balance. Neraca itu tidak mungkin tidak balance. Nah, kenapa bisa ada cerita tidak balance? Karena dunia pendidikan membuat kita soal yang ngejelimet supaya apa? Supaya menseleksi. Jadi sistem pendidikan yang menseleksi inilah problemnya. Ya, sistem pendidikan yang menseleksi mana orang yang layak masuk ke industri atau tidak. Sistem pendidikan yang tidak memampukan orang ini yang menjadi bencana nih buat kita semua, sistem pendidikan seperti ini. Dan akhirnya sudah mendarah daging, semuanya hanya ikut arus saja. Kalau saya merasa berdosa kalau saya nggak bisa menjelaskan ini dengan benar. Saya merasa gagal. Nah, kalau dunia pendidikan kan gagal kan tinggal dikasih aja, kalau sukses dapat A, kalau gagal dapat E. Tidak sesederhana itu. Harusnya sistem pendidikan itu mengajarkan semua orang dapat A, lulus dengan dapat A. Kalau nggak bisa diulang lagi sampai dapat A. Itu namanya sistem pendidikan, bukan sistem seleksi. Ya, ini tantangan buat kita nih, keadilan nih. Kita kan mau bangun sekolah nih ya. Iya, betul, Coach. Target saya semua lulus cum laude ya. Kalau sekolah kita bangun sekolah, semuanya lulus cum laude, semuanya nilainya A semuanya. Itu tujuan dari pendidikan. Itu harusnya. Gitu loh. Tapi Coach, jadi ya. yang mungkin sama aja sih teman-teman, mungkin ada satu dua teman yang malah seperti saya, Coach. Nah, itu tadi, Coach, karena paradigma penyampaian dan penerimaan saya secara pribadi. Ya. Mungkin kebetulan juga tidak punya basic akuntansi. Ya. Jadi ketika hanya sedikit sekolah menengah ini mendapatkan ilmu akuntansi dan memang salah mungkin dalam metode penyampaian ataupun itu, akhirnya mengakibatkan si parto itu datang, Coach. Tapi akhirnya untuk itu tadi, Coach, balancing, untuk membalansingkan itu akhirnya adalah ilmu Abu Nawas, ya kan, Coach, supaya gimana cara supaya balancing. Pada akhirnya kadang-kadang berpikir akuntansi ini memang apa perlu ilmu Abu Nawas ya, itu, Coach, tuh jadinya curhat deh, Coach. Sebenarnya pada kenyataannya justru Abu Nawas itulah yang benar. Nah, menarik kan? Justru Abu Nawas itulah yang kita harus melakukan Abu Nawas itu. Saya sebagai pebisnis harusnya melakukan Abu Nawas itu tadi. Bukan disalahkan dalam dunia pendidikan. Justru memang harus balance. Gimana caranya balance? Justru cara berpikir itulah yang harus kita buat. Bagaimana supaya balance? Karena tidak mungkin tidak balance dan tidak boleh tidak balance dalam sebuah laporan. Kan begitu intinya. Nah, jadi begini. Saya ini termasuk orang yang boleh dibilang pembenci ilmu akuntansi. Waktu belajar dulu, waktu masih SMA, termasuk masih kuliah, saya paling benci ilmu akuntansi. Tapi teman-teman tahu nggak sekarang jabatan saya apa? Jabatan saya adalah Chief Finance Officer di perusahaan saya yang saya bangun di Singapura. Saya adalah Direktur Keuangan. Walaupun saya kuliah marketing, nah teman-teman percaya nggak, saya ini sekarang posisi saya adalah Direktur Keuangan di sebuah perusahaan, ya base-nya di Singapura. Walaupun saya seorang sarjana ekonomi, jurusan pemasaran, skripsi saya tentang branding. Tapi selama 10 tahun terakhir saya bergaul dengan orang-orang keuangan, kemudian saya membaca laporan keuangan, kemudian saya dengan terpaksa saya harus mengajar keuangan pada saat saya di Prasetya Mulia di waktu saya kuliah. Pak, ini ada mata kuliah nih, mata kuliah apa? Mata kuliah akuntansi, Pak. Ngajar akuntansi, iya. Baik. Saya ngajar dengan cara saya sendiri ya. Oh, Pak, tentu Pak, itu hebatnya Prasetya Mulia. Ya, dia membiarkan seorang dengan latar belakang saya sebagai pengusaha, kemudian dengan cara pengusaha mengajarkan. Dan akhirnya saya menikmati sekali saya mengajar dengan cara saya diakui dengan cara seorang pengusaha, saya memahami sebuah keuangan seperti apa, dan akhirnya saya dalami. Nah, kampus itulah yang akhirnya saya mengajar, justru saya sebagai pengajar dan saya belajar jauh lebih dalam tentang akuntansi pada saat saya mengajar di Prasetya Mulia itu. Walaupun sebelumnya sudah terbentuk,
terbentuknya adalah karena saya punya usaha, saya punya bisnis, saya harus laporan pajak setiap tahun. Saya belajar lagi akuntansi, pelajaran yang saya paling benci tadi. Yang saya paling benci tadi saya pelajari, dan pada akhirnya saya saya membangun karir saya sendiri di dalam bisnis, dan saya menjadi seorang direktur keuangan yang dipercaya teman-teman karena saya bisa menganalisis keuangan sampai sedalam-dalam, sampai analisis, sampai bagaimana mengengineering sampai ke tahap itu bahkan. Karena ternyata akuntansi itu adalah ilmu engineering yang canggih, ya, dibuat oleh pendahulu ilmu akuntansi. Baik, jadi itu mungkin ya, ini ada apa yang memberikan masukan. Jadi PT perorangan bisa dibuat tanpa notaris, ya, bisa online, ya. Ada informasi baru seperti itu. Baik. Jadi ternyata ilmu Agunawas itu diperlukan ya Coach ya. Harus, iya, itu ilmu pengusaha namanya, ilmu Agunawas itu. Bukan untuk mengelabui, tapi Bukan. strategi ya Coach. Justru itu. Ya, ini saya jadi terinspirasi sendiri di mana bahwa kami dapat tantangan untuk membuat kampus, ya, membuat sekolah tinggi ilmu ekonomi. Jadi mudah-mudahan kita bisa mewujudkan kampus ini, sekolah tinggi ilmu ekonomi, dan saya membuat visi misi baru adalah bahwa semua yang belajar dari sini harus lulus dengan nilai terbaik. Tidak ada pilihan lain. Kalau nggak baik harus ngulang sampai paham, sampai mengerti. Kita harus memahamkan. Kita bukan lembaga seleksi. Kita bukan lembaga seleksi, kita lembaga pendidikan. Ya, kita harus lembaga pendidikan, bukan lembaga seleksi. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Ya, ada komentar tuh Coach. Ya. Lumayan menarik Coach. Silakan Coach. Nah, saya kuliah di FE jurusan akuntansi, cuma belum paham karena jenis akuntansi banyak. Ya, jadi yang kuliah di Fakultas Ekonomi aja nggak paham Coach, apalagi saya Coach. Ya, jadi memang akuntansi itu akan jauh lebih mudah dimengerti kalau diterapkan. Kalau hanya sekedar kita menjawab soal, menjawab apa ya, menjawab ujian, itu jadi nggak apa ya, jadi tidak menarik gitu loh. Sebagai coba kalau saya kasih contoh tadi, ya kan, kita modal bikin usaha, yuk kita bikin warung bakso yuk. Berapa perlu modal total bikin warung bakso? 30 juta. Oke, kita ada bertiga, ya, ada bertiga patungan 10 juta, 10 juta, 10 juta. Maka kita langsung bisa mengisi yang sebelah kanan ini, pemilik A 10 juta, pemilik B 10 juta, pemilik C 10 juta. Untuk sebelah kanan selesai untuk bagian modal. Ketika diberikan aset tetap, misalnya gerobak 10 juta, ya kan? Masih ada uang 20 juta di sini, uang kas 20 juta. Terus pakai buat apa? Kita mau nyewa yuk, sewa berapa, 1 tahun 10 juta. Nanti ada namanya sewa di sini, bisa kelihatan di sini aktiva sewa selama 1 tahun. Ada uang kas 10 juta, kan jelas, selesai. Bungkus. Raca di bulan pertama. Kita jualan kapan? Jualannya bulan depan yuk. Kenapa? Kan renovasi 1 bulan. Oke. Jadi ya begitu, itulah bikin raca. Kita belum ada laporan laba rugi, orang belum jualan. Masih renovasi 1 bulan. Kan begitu kan? Nah, kalau kita bisa membuat contoh yang sesederhana itu, dan kepentingannya untuk itu, padahal kemudian di dunia pendidikan bikin raca itu sudah dikasih soal yang ngejelimet di hari pertama, di presentasi pertama aja udah dikasih hal yang ngejelimet, langsung dikasih soal, langsung dikasih bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Secara psikologi kita udah terblok dulu. Gitu loh. Nah, ini lagi-lagi ya, perhatian kita di dalam hal-hal yang non teknis nih Kadila, seperti yang akan kita bahas, bahwa 80% kesuksesan itu dikontribusi dari hal-hal yang non teknis, yaitu bagaimana menyiapkan psikologis kita ketika kita menghadapi problem-problem gitu loh Kadila. Bagaimana menyiapkan kematangan gitu, ya. Kematangan pemikiran gitu ya kan, menyiapkan kematangan mental, ya. Mental, betul kan. Mungkin teman-teman juga yang sama, di teman-teman rasakan memang belum apa-apa tuh kalau udah mendengar akuntansi sudah kesalahan kita adalah karena akuntansi itu equal, similar dengan angka.
itu Nah, gitu. kita Buat lebih agak gemeter. senangnya kan jualan, berproduksi, ya kan? Nah, Iya. walaupun memang seperti itu, nanti yang mengerjakan orang accounting, paling tidak kita bisa membacanya. Kita nggak harus bikin, pengusaha tuh nggak harus bikin, tapi kita ngerti. Kan ini pekerjaan profesional tadi yang membuat 1 juta US dollar menjadi 100. Kan gitu kan. Yang penting kita paham. Sekaligus cuman mungkin teman-teman sebagai tambahan mungkin coach, kira-kira coach secara psikologi itu tadi sendiri ya coach, untuk kematangan mental kita sendiri untuk sampai gemeterannya. Kalau saya secara pribadi kan kadang-kadang ketika di pada balancing itu, ada kesalahan apa nih ya, Bu, gimana cara pengeluaran dan lain sebagainya, bocoran ada di mana nih kelihatannya gitu. Caranya gimana nih coach untuk menghilangkan gemeternya itu coach, karena ya mau tidak mau ketika terjadi ketidakseimbangan balancing kan ada sedikit nutupinnya gimana laporan ke yayasan gimana tuh cara triknya. Jadi Kak Dila itu lagi ngasih PR sama saya sebenarnya. Masya Allah. Maaf, bagaimana caranya membuat pengajaran yang efektif dalam mengajar akuntansi. Gak apa-apa, itu tantangan buat saya. Itu menjadi sebuah visi misi yang baru buat saya. Karena ketika tadi membangun sekolah tinggi ilmu ekonomi tadi, kita akan bangun dengan pendekatan yang baru, yang revolusioner. Ya, kalau dengan cara yang biasa lagi, saya akan bilang sama orang yang bangun kampus, saya nggak mau kalau cuma biasa-biasa aja, ngapain, saya nggak mau bergabung sama kalian. Tapi kalau kita visi misi bangun, kita akan bikin kampus digital, kita akan bikin kampus yang memampukan, yang mendidik, yang memberdayakan. Itu baru kampus, itu baru lembaga pendidikan, bukan lembaga seleksi. Itu akan menjadi tagline kita, lembaga pendidikan bukan lembaga seleksi. Itu akan menjadi kampus yang luar biasa. Gitu tadi. Iya, bismillah coach, mudah-mudahan apa yang sebetulnya gini, SUB ini sendiri adalah terima kasih sebetulnya dengan adanya SUB itu sebetulnya adanya keberuntungan kepada kami ini yang ada terlibat langsung semakin hari semakin belajar dari teman-teman. Akhirnya kita matang ya coach ya, alhamdulillah. Itu dari teman-teman inilah kita akhirnya mendapatkan banyak ilmu, mendapatkan banyak peluang, mendapatkan banyak sekali pemikiran-pemikiran. Jadi sebetulnya kami yang juga ikut tenggang begitu ya kan. Sama-sama, saya juga sama-sama diuntungkan kok. Baik, sepertinya ini sampai jam 21.45 di tempat saya ini belum ada pertanyaan. Mungkin teman-teman sudah memahami, insya Allah barakallah untuk sudah memahami atau takut nanyanya mungkin nggak? Kalau keuangan tuh kadang-kadang memang agak gemeterannya itu ini coach, yang pasti kalau saya rasakan adalah si ilmu Abu Nawas tadi ada tipu rasanya ketika menggunakan ilmu Abu Nawas gitu kan. Mungkin kalau saya baik coach, masih ada sisa 15 menit, mungkin ke depan bisa 5 menit atau 10 menit. Silakan untuk merangkum coach dari pemaparan yang pertama sampai yang materi kedua, dan insya Allah kita sampai penutupan nanti di hari ini. Silakan coach, stage is yours. Baik, hari ini alhamdulillah kita menyelesaikan dua pilar dari 4 pilar bangunan bisnis ya. Saya kembalikan dulu ke depan presentasinya. 2 pilar dari 4 pilar. Nah, ini 4 pilarnya adalah marketing, finance, operasional, dan SDM. Ini adalah 4 fungsi utama implementasi bisnis ya. 4 fungsi utama implementasi bisnis ini intinya nanti ketika usaha sudah berjalan, harusnya yang mengerjakan itu adalah para karyawan. Walaupun begitu, walaupun karyawan yang mengerjakan, ya seperti tadi ya, seperti dituliskan itu sebagai zona profesional. Tetapi kita pengusaha bukan hanya sekadar mengerti, tetapi kita juga harus bisa melaksanakannya secara excellent. Bukan hanya mengerti yang secara excellent, tapi kita juga menerapkan, kita juga harus bisa memberikan contoh bagi karyawan bahwa saya sudah melakukan ini semua. Saya sudah merintis ini semua dari nol sampai 1 juta US dollar tadi, ya lebih kurang 14 miliar, itu saya rintis sendirian. Tapi sekarang saya perlu kalian, saya perlu
kamu sebagai direktur utama untuk membuat 14 miliar menjadi 1,4 triliun. Bisa nggak? Bisa, Pak. Bagaimana caranya? Caranya begini. Oke, kalau kamu berhasil bisa meningkatkan 1,14 miliar menjadi 1,4 triliun, maka saya akan membagi keuntungan perusahaan ini. Kamu tidak harus saya jadikan pemilik, tapi kamu akan dapatkan bagi hasil. Saya akan membagikan bagi hasil 10%. Wah, terima kasih Pak. Saya menjadi pantangan buat saya. Itu baru seorang CEO, itu baru direktur. Ketika diberikan bukan hanya sekadar diberikan challenge, ya, diberikan target, diberikan sebuah janji reward. Nah, diberikan reward ini diberikan apa istilahnya? Diberikan penghargaan yang setimpal dengan kerja kerasnya. Tapi kita sudah memberikan contoh. Saya membangun nol sampai ini semua terjadi. Oh, Bapak hebat, luar biasa. Saya selalu sama Bapak membuat yang tidak ada menjadi ada. Kalau saya dikasih tugas seperti itu, Pak, saya angkat tangan. Tapi ketika ini sudah jadi semua bagus, hasil kerja luar biasa Bapak, kami akan meningkatkannya menjadi lebih besar lagi. Itulah pekerjaan profesional. Ya, kita bagi tugas. Entrepreneur membuat yang tidak ada menjadi ada, profesional membuat yang sudah ada menjadi jauh lebih besar, menjadi berlipat-lipat lebih besar lagi. Begitu intinya. Hari ini kita sudah menyelesaikan. Lagi-lagi tidak perlu dibikin pusing ya, kita hari ini belajar marketing secara global dulu. Yang penting yang harus teman-teman perhatikan adalah bahwa yang kita pelajari hari ini adalah kerangkanya. Ya, kerangkanya masih, ya istilahnya tadi kalau saya bilang kulit ya intinya ini adalah kerangkanya, ini garis besarnya ini apa, bingkainya dulu. Ya, kerangka bingkainya dulu apa, frame-nya. Nanti kita akan belajar lagi lebih dalam lagi, karena teman-teman kan bisnisnya masih beda-beda ya. Bisnisnya kan sesuai dengan bisnisnya masing-masing. Nah, itu akan memperdalam itu, tapi paling tidak sebelum memperdalam kita sudah punya kerangka. Yang saya sampaikan di sini adalah kerangkanya, garis besarnya. Supaya kita punya pegangan, kita punya apa ya? Punya confidence. Confidence untuk apa? Untuk belajar lebih lanjut, dan kemudian kita sudah mulai menerapkan pilar-pilar utamanya. Besok kita akan belajar tentang operasional dan SDM sebagai penutup ya, hari Selasa insya Allah, lusa ya. Nah, dari situ, dari free class ini sudah selesai, nanti teman-teman kita masukkan ke dalam komunitas, kita akan bahas lebih dalam lagi dalam komunitas tentang bisnis. Silakan saling berinteraksi, silakan saling berpromosi, karena itu yang kenapa saling berpromosi ya, sesuai dengan materi hari ini. Teman-teman harus terus-menerus berpromosi. Berpromosi tidak boleh berhenti, tidak kemudian cuma sebulan sekali, kurang, kalau bisa setiap hari kok. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan mention saya, silakan beriklan di grup, silakan setiap hari kalau bisa. Pak, malu Pak, nggak enak setiap hari. Oke, berapa hari sekali? 3 hari sekali, 3 hari sekali. Seminggu sekali, tapi kalau sebulan sekali kelamaan. Ya, teman-teman silakan berpromosi, saling tag untuk di Twitter, silakan tag saya terus. Berpromosi itu harus terus-menerus. Ya, perusahaan besar semuanya berpromosi terus. Saya jarang-jarang nonton televisi di rumah ya, di rumah saya tidak ada nonton televisi, semua anak-anak yang ditonton di YouTube semua. Di rumah saya nggak laku TV. Tapi saya nonton TV di rumah. Kalau saya ke rumah orang tua saya, nah ayah ibu saya masih nonton TV. Nah, saya di situ bisa lihat iklan-iklan. Oh, ternyata perusahaan-perusahaan, hampir seluruh perusahaan besar itu, brand-brand besar itu selalu beriklan setiap hari, dan mereka rutin beriklan. Mereka punya budget. Apalagi kita UMKM, apalagi kita usaha mikro, kecil dan menengah, kita harus juga beriklan terus-menerus. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, PR-nya silahkan dibuat ya. PR untuk membuat PR untuk membuat promosi. Nah, saya kasih satu PR itu aja, bikin promosi aja. Ya, bikin promosi dengan pendekatan AIDA tadi. Ya, pendekatan AIDA, attention, interest, desire, and action. Itu dibuat dalam satu teks iklan, kalau bisa di Twitter lebih bagus ya. Kalau bisa dalam satu tweet bikin iklan dengan pendekatan AIDA tadi. Apalagi ini menjelang bulan puasa ya, Ramadan, nanti tanggal 4 April mulai awal bulan puasa,
adalah waktu yang tepat. Dari sekarang sudah harus pemanasan nih untuk persiapan puasa dan Lebaran tentunya di bulan Mei ya, lebih kurang. Baik, itu mungkin penutupan dari saya. Semoga bermanfaat semua teman-teman yang sudah mengikuti acara malam ini. Saya doakan semua usahanya berhasil. Yang baru berpikir mau memulai bisnis segera punya keyakinan, kemantapan untuk memilih bisnisnya seperti apa. Dan insya Allah kita hari Selasa ketemu lagi. Amin. Itu akhir kata dari saya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan merdeka. Merdeka, walaupun ada yang belum merdeka, Coach. Baik, jangan lupa teman-teman isi code PR-nya itu yang akan ditampilkan di TL, di tag Coach Aswinnya, biar Coach Aswin bisa melihat mungkin hasil dari PR-nya. Jangan lupa nge-tag atau mention Coach Aswin, Mang Rastat, atau saya sendiri supaya kita bisa melihat dari tim SUB hasil dari teman-teman sendiri, insya Allah ya Coach. Mudah-mudahan hasilnya akan jauh lebih membaik insya Allah ke depan bagaimana beriklannya. Baik Coach Aswin, terima kasih banyak atas pemaparannya dalam waktu 2 jam ini ke belakang ini, insya Allah akan sangat bermanfaat buat teman-teman, terutama bagi saya secara pribadi. Mudah-mudahan bisa segera diterapkan di dalam usaha kita masing-masing, walaupun usaha kita berbeda-beda, berbeda jalur, berbeda produk, berbeda segala situasi, tapi insya Allah pasti ada banyak hal yang bisa kita terapkan pada usaha kita sendiri. Begitu Coach Aswin. Jazakallah khair, tetap sehat Coach Aswin, sehingga bisa tetap memberikan manfaat kepada kita semua insya Allah. Sampai ketemu di hari Selasa mungkin teman-teman pada waktu yang sama. Insya Allah hari Selasa jaringan bagus sehingga kita bisa tetap di space insya Allah. Karena banyak teman-teman yang sudah menunggu di space, banyak yang DM saya, kok nggak jadi katanya Coach space-nya. Insya Allah, kasihan sekali sudah menunggu. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semua. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bisa beristirahat dengan baik. Insya Allah sampai ketemu lagi hari Selasa, dan semoga besok bisa melanjutkan segala aktivitasnya dengan kondisi yang lebih baik, sehat-sehat semua. Mohon maaf lahir dan batin. Izin Coach untuk menutup pertemuan kita. Teman-teman yang beragama Islam, mari kita pada surat Al-Asr, dan teman-teman yang di beragama Islam mungkin silahkan berdoa sesuai dengan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.